di channel Indo Coding bersama saya Sugiharto. Kita akan melanjutkan pembuatan toko online dengan Golang, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk menambahkan pagination di dalam product list yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat list produk yang tampilannya seperti ini. Nah, produk ini ketika nanti akan semakin banyak, maka diperlukan satu fitur yaitu pagination, yang mana nanti produk-produknya akan ditampilkan dalam jumlah tertentu di setiap halaman. Nah, pagination nanti letaknya akan kita taruh di sini sesuai dengan template yang kita pakai. Kita akan menuju ke product controller terlebih dahulu. Oh ya, nanti mungkin parameternya kurang lebih akan seperti ini. Jadi ketika menuju ke halaman produk, kemudian ada page kayak ini, dia akan mendeteksi bahwa list produknya akan menampilkan halaman pertama sejumlah misalkan 9 produk atau berapa, sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, pertama kita akan menuju ke product controller. Nah, di sini kita yang pertama adalah perlu menangkap query parameter ataupun parameter page di sini. Kita akan ambil di situ dengan cara seperti ini. URL query. Kemudian kita ambil value dari page di sini. Get page ini adalah field ataupun key yang ada di sini. Kemudian ketika page-nya itu lebih kecil atau sama dengan 0, maka kita reset menjadi 1. Jadi page yang paling kecil adalah 1. Kemudian kita mungkin juga perlu definisikan, misalkan nanti per page-nya kita buat 9. Nah, nanti di bagian get product di model sini kita perlu sesuaikan juga. Jadi kurang lebih nanti akan seperti ini. Per page, kemudian page berapa. Kemudian nanti juga kita butuhkan di sini adalah total row atau jumlah produk yang ada dalam tabel produk. Nah, di sini ada error karena kita belum update di produk model. Kita akan menuju ke produk model terlebih dahulu. Kita sesuaikan parameternya di sini. Tambahannya adalah per page integer. Kemudian page juga integer. Nah, di sini kita perlu menghitung jumlah produk yang ada dalam tabel produk. Kalau yang di sini adalah query untuk menampilkan listnya, tapi kita juga perlu mengambil total produknya. Kita buat variabel terlebih dahulu. Kemudian kita buat query untuk menghitung produknya.
Coba langsung count di sini. Untuk returnnya juga kita perlu sesuaikan, kita perlu total produknya. Jadi nanti returnnya ketika mendapatkan total produknya, kita harus juga kembalikan di sini. Oke, tampaknya harus integer 64. Berikutnya setelah kita hitung totalnya, nah kita perlu menentukan offsetnya. Offset ini adalah page kurangi 1, kemudian dikalikan dengan jumlah produk tiap halaman atau per page. Kemudian offset ini kita gunakan untuk mengquery data produk sesuai dengan pagination yang kita butuhkan. Jadi per page-nya misalkan tadi 9, kemudian page berapa tergantung request-nya. Nah, limit di sini sebelumnya 20, kita ganti dengan per page. Kemudian offset seperti ini. Mungkin kita juga perlu order by dulu, order by created ad-nya, kemudian kita buat descending. Ini harus integer seperti ini. Kemudian return-nya di sini adalah, kalau error berarti totalnya 0, terus 3 seperti ini. Kemudian yang terakhir, kalau nggak ada error berarti kita perlu return list produknya, kemudian juga total produknya yang ada dalam tabel produk. Oke, seperti itu. Sekarang udah nggak error, tapi masih ada error di sini karena total row ini tidak digunakan. Kita kembali ke product controller. Kita akan coba print dulu apakah total row-nya ini sudah masuk. Kita jalankan ulang. Totalnya ada 12 kalau kita cek di database. Oke, saya juga punya 12 data, artinya sudah sesuai. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kita perlu menyusun struct untuk pagination di sini. Kita akan taruh di base controller. Jadi saya akan buat struct untuk menghandle pagination. Yang pertama adalah kita buat saja page link misalnya. Kemudian di dalam page link itu ada page-nya itu sendiri. Kemudian ada URL-nya. Kemudian ada
statusnya apakah dia itu current page, kemudian kita juga butuh struct untuk list dari linknya itu atau pagination-nya. Kita buat saja misalkan pagination link. Kemudian field-nya adalah current page misalnya. Ini nanti isinya adalah linknya. Kemudian next page, previous page, ada total row, kemudian ada total page, kemudian ada list dari pagination link. Berikutnya kita buat struct lagi untuk pagination paramnya. Jadi nanti dengan pagination param ini kita bisa sesuaikan config dari pagination kita. Yang pertama adalah path-nya, kemudian total rows-nya, kemudian ada per page-nya, kita bisa sesuaikan juga sesuai kebutuhan nanti setiap data. Kemudian current page. Oke, kemudian kita lanjut untuk bikin metode baru di sini untuk pagination. Karena kita taruh di sini, kita buat misalkan function get pagination links. Kemudian nanti kita perlu app config-nya untuk dapatkan base URL-nya. Kemudian kita juga perlu pagination params. Kemudian return-nya adalah pagination links, kemudian error. Seperti ini. Kemudian kita buat variabel baru untuk link pagination-nya. Kemudian yang pertama kita akan menentukan jumlah halamannya. Jumlah halaman ini nanti rumusnya adalah total row atau total produknya yang di dalam tabel, kemudian dibagi dengan jumlah per halamannya berapa. Nanti harusnya ketemunya kan nggak bulat, ini kita perlu bulatkan ke atas. Jadi kurang lebih seperti ini. Params total rows, kemudian dibagi tapi ini kita perlu buat menjadi float biar hasilnya tidak langsung dibulatkan terlebih dahulu, tapi kita perlu dapatkan floatnya dulu. Kemudian hasil dari pembagian itu kita bulatkan ke atas dengan
method styling seperti ini. Kemudian kita perlu convert juga ke integer 32. Nah, dengan total page ini kita bisa mengenerate link-link yang kita butuhkan untuk pagination itu. Kita akan gunakan for loop mulai dari 1 sampai i lebih kecil sama dengan total page, kemudian i plus kayak ini. Oke, ini harus integer 32. Nah, kemudian variabel links ini kita akan isi dengan link yang ada di sini, link pagination-nya. Kita open kayak gini. Nah, ini page-nya adalah i, kemudian URL-nya adalah nanti seperti ini menggunakan sprintf. Yang pertama nanti adalah base URL aplikasinya, kemudian slash path ininya, path products-nya, baru query parameternya, page, baru page-nya berapa. Nah, kemudian ini diisi dengan value sesuai kebutuhan. Yang pertama adalah config. Kita butuh value baru di sini. Nanti kemudian untuk current page-nya itu adalah ketika page-nya itu sama dengan yang diakses, berarti itu adalah current page. Jadi sebelum ke sana kita perlu tambahkan di sini juga untuk config-nya. Kita menuju ke base control di sini yang bagian atas. Nah, di sini kita perlu tambahkan juga app URL string juga. Kemudian di sini kita perlu tambahkan juga app config. Oke, sudah nggak error, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada kita buat variabel baru. Kemudian kita buat pengecekan, atau sebelumnya kita inisialisasi dulu, misalnya
pre page adalah 1 dan next page adalah total page. Kemudian if current page lebih besar 2, maka previous page adalah current page kurangi 1. Berikutnya, if current page lebih kecil dari total page, maka next page adalah current page plus 1. Nah, kemudian kita return pagination links-nya. Return ini, kemudian errornya adalah nil. Nah, kemudian untuk current page-nya kita perlu assign mirip seperti ini. Ini saja di sini adalah params.current page. Untuk next page juga sama. Kemudian untuk total rows adalah params total rows, total page-nya adalah total page. Kemudian links-nya adalah hasil looping di sini. Ya, seperti ini. Oke, metode untuk generate pagination link-nya sudah. Kita kembali ke product controller. Nah, di product controller kita bisa gunakan metode yang sudah kita buat barusan. Caranya seperti ini, pagination generate pagination link, get pagination links. Kemudian kita perlu app config, kita ambil dari sini server.app config, kemudian pagination params. Nah, path-nya adalah products-nya di sini. Kemudian total rows per page-nya, kemudian current page. Current page adalah page. Kita perlu convert ke integer 32. Kita coba cek dulu apakah sudah bisa generate pagination. Baik, masih ada error. Ini kemungkinan di bagian ini app config.
Nah, di bagian ini kita perlu set juga, tambahkan di sini app URL seperti ini, misalnya localhost, kemudian portnya berapa, kemudian di server kita perlu tambahkan juga kemudian defaultnya adalah localhost, portnya 9000 seperti ini misalnya. Nah, berikutnya masih kita perlu initialize juga di base controller. Di base controller misalnya kita perlu tambahkan di sini juga function initialize appconfig. Seperti ini. Kemudian kita perlu panggil juga di initialize. Ya, seperti ini. Oke, kita coba jalankan ulang. Apakah masih ada error? Tidak ada error. Kemudian kita coba cek lognya. Oke, kita lihat sudah bisa menjerit linknya. Hanya saja belum kita tampilkan di view-nya di sini atau di template-nya. Berarti selanjutnya kita akan menampilkan link yang di generate ini ke tampilan atau view. Pertama kita menuju ke product template. Product template. Nah, di sini ada link pagination di bagian bawah atau block pagination. Ini akan kita cut. Jadi kalau nanti di-cut dia akan hilang. Nah, di sini kita akan buat partial template atau partial view. Jadi nanti kita panggil seperti ini, template pagination, kemudian parameter adalah data dari view yang ada di sini. Jadi kalau di refresh dia akan error, dia akan mencari partial template bernama pagination. Nanti kita buat file baru, pagination.tmpl. Kemudian kita perlu define juga namanya pagination. Ya, seperti ini. Kita coba cek apakah sudah bisa tampil. Masih error.
Oke, salah file, harusnya .tmpl, salah ekstensi. Kita coba refresh. Oke, sudah nggak error, berarti sudah memanggil file atau partial view pagination. Selanjutnya kita akan buat konten di sini menjadi dinamis sesuai dengan link yang di-generate oleh metode tadi. Ini kita rapikan dulu. Dan ini adalah link untuk previous page sama next page-nya yang bagian bawah. Nah, yang bagian tengah ini yang kita akan looping nanti sesuai dengan jumlah halaman yang di-generate. Ini kita buat dulu yang bagian ini. Linknya adalah seperti ini. Pagination .pref page. Kemudian untuk yang bawah ini adalah next page-nya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bagian tengah nanti akan di looping menggunakan range kayak gini. Kemudian linknya adalah link.url. Kemudian angkanya adalah link.page. Jadi kita coba refresh. Masih belum tampil. Kita menuju ke product controller. Oke, ini perlu kita lempar juga ke view. Seperti ini, dan kita jalankan ulang. Oke, sudah muncul page 1 sama page 1 juga, kemudian page 2. Oke, 3 produk, jadi jumlahnya 12. Per page-nya kita setting 9, berarti halaman pertama adalah 9, kemudian halaman kedua adalah 3 produk. Oke, secara konten sudah sesuai. Hanya saja ada sedikit yang perlu kita tambahkan. Jadi meskipun di sini kita klik halaman 2, warnanya tetap sama, harusnya kita bisa sesuaikan biar kelihatan yang aktif yang mana. Kita menuju ke pagination template lagi. Nah, di sini kita tambahkan kelasnya, nanti kelas CSS-nya. Pertama kita buat variabel dulu, aktifnya adalah kosong. Kemudian baru ketika
if link dot is current page, ini ngambil dari value yang ada di struct di sini, di base controller di sini. Jika current page, maka aktif kelasnya adalah aktif. Seperti ini. Kemudian kita injekkan ke kelas di sini. Dan kita coba refresh. Masih belum muncul. Ini harusnya di page itemnya. Ya, sekarang udah ada muncul biru seperti ini, menandakan bahwa halaman 1 ini adalah current page-nya. Kalau kita pindah ke halaman 2, pindah ke halaman 2 juga untuk active page-nya. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembuatan pagination. Ya, mungkin caranya masih cukup bertele-tele. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.